Halo guys. Halo guys. Kami dari kelompok 10 jurusan S1 Akuntansi Universitas Lampung. Di sini kami ingin buat video wawancara toko bunga yaitu Lilis Floris. Sebelumnya kami ingin perkenalan diri dulu. Nama saya Dani Agus Bianto. Nama saya Amar Mumtaz. Saya Muhammad Caka Bimantara. Selanjutnya tonton aja guys. Dadah. Oke, jadi kita di sini udah di Lilis Floris dengan kakak siapa namanya? Aku WNR sini. Oke, jadi kakak ini sebagai owner ya, Kak, ya? Iya. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Kak, tentang awal mula Lilis Floris ini terbentuknya gimana sih? Gitu? Jadi awal mulanya itu ketika COVID. Kebetulan saya sendiri waktu itu sedang kuliah di Unila angkatan 2017. Oh, kakak kuliah di Unila dulu? Iya benar. Nah, angkatan 2017 jurusan hukum. Kebetulan waktu itu skripsi kayak lagi susah nemuin dosennya karena kan lagi COVID. Terus kayak mikir, aku kan kebetulan dari sisir barat Kero ya. Aku mikir daripada bolak-balik kayak ngabisin ongkos, aku mikir gimana caranya aku dapet aku masukkan gitu loh. Nah, kebetulan aku juga kayak jiwanya emang jiwa di bisnis sebenarnya, cuman waktu itu kebetulan SBMPTN-nya nggak keterima di bisnis, malah keterima di hukum. Nah, terus mikirnya mau ngapain itu bingung awalnya. Terus temen ada yang ada yang skripsian, kan biasanya kan sistemnya kalau teman skripsian sidang kita kayak kondangan gitu ya ngasih. Nah, kebetulan waktu itu ada teman, aku buat sendiri otodidak, belajar dari zaman sekarang kan banyak sih, dari IG lah, dari YouTube lah, banyak kan tutorialnya. Aku belajar sendiri, aku buat, terus ngasih ke temen. Nah, dari situ teman pada nanyain belinya di mana gitu. Terus bilang buat sendiri, terus teman pada bilang jual aja bagus kok katanya kayak gitu. Awalnya teman-teman dulu lingkungan sekitar yang beli, kayak aku pesen sih nanti sekalian ya diantar ke teman kita, karena kan waktu itu teman-teman pada ada yang di kampung, nggak pada stay di sini. Nah, dari situ awalnya, dari tahun 2020 akhir ke 2021 awal, itu awal aku buka Lilis Floris. Nah, itu dari awal buka sampai sekarang, kira-kira produk yang kakak jual tuh udah apa aja sih? Kayak mungkin selain buket ini ada apa lagi? Aku sih untuk sekarang masih buket, hand buket kayak buat lamaran pengantin kayak gitu, terus flower box, bunga asli sama bunga palsu kayak gitu aja. Kebetulan awalnya pengennya niat kayak merambah biar makin lebar ya, makin besar. Cuman tempatnya belum memadai. Kalau aku buat papan bunga kan tempatnya harus besar, karena buat naruh papan-papannya itu. Kalau sedangkan kebetulan karyawannya aku tanggung tinggal di sini, jadi ibaratnya tempatnya belum memadai lah. Jadi cuma dari itu. Untuk target pasaran nih Kak, kakak targetinnya itu buat siapa aja sih dari Floris ini? Kebetulan karena aku dulu mahasiswa ya, jadi aku mikir ya target pasar aku mahasiswa. Karena kenapa aku target pasar mahasiswa? Karena aku sendiri ngalamin berapa sih kantong mahasiswa. Nah, jadi dari situ aku terus ngembangin ke target pasar utamaku adalah mahasiswa. Terus Kak, untuk produknya itu kakak setiap hari kakak bikin atau nyesuai pesanan aja gitu? Kalau di sini aku sistemnya, kalau bunga asli itu kan nggak ada orderan yang masuk, itu dibuat. Kalau bunga palsu selalu dibuat stok. Jadi kalau ada yang nanyain bunga palsu, langsung ada yang ready. Kalau bunga asli itu kan dia ibaratnya nggak awet, cuma awet 2-3 hari. Jadi kalau udah ada orderan baru aku buatin. Untuk proses pembuatan bunganya itu kayak gimana sih Kak? Boleh kakak ceritain singkat aja nggak apa? Prosesnya itu kan bunganya itu tangkaian ya, kita bersihin dulu tangkai yang ada daun-daunnya, biar sisanya cuma ada bunga-bunganya aja, biar bersih.
itu juga mempermudah kita ngerangkainya. Lalu kita butuh oasis atau busa basah. Kalau di bunga asli, kalau bunga palsu kita pakai oasisnya busa kering. Jadi tinggal kita rangkai disusun gimana pengennya kita kreasinya masing-masing kayak mana. Terus lalu dibungkus terus dipitain. Udah. Itu untuk waktu pembuatannya, misal satu buket nih Kak, itu butuh waktu berapa lama sih Kak? Tergantung. Kalau semakin besar buketnya, semakin perlu banyak waktu. Semakin kecil kan semakin ekonomis waktu yang kita gunakan. Kayak gitu. Nah, dalam satu hari itu Kak, misal Kakak buat yang palsu gitu, itu bisa ngasilin berapa buket tuh Kak? Bisa sampai 20 sampai 30-an buket. Banyak juga ya. Soalnya yang rangkai kan ada ini, kami yang kerja di sini ada 7 orang. Nah, apa aja Kak bahan utama untuk buat rangkaian bunganya? Kayak bunga segarnya, atau dari kertas, sama pita, atau ada yang lain-lain? Kalau buket bunga asli itu bahan utamanya pasti bunga asli segar. Lalu itu kita perlu busa basahnya. Terus kita perlu plastik buat bungkusnya, printingnya. Lalu kitanya. Kayak gitu. Mungkin tambahan perintil-perintilannya mungkin kartu ucapannya sama stick ucapannya kayak gitu. Nah, mungkin ini boleh kita tahu nggak Kak, berapa kira-kira kayak biaya untuk buat satu rangkaian bunga itu? Untuk biayanya itu tergantung ukuran. Kalau kecil kan bunganya nggak terlalu banyak, terus bahan-bahan kan juga nggak terlalu banyak. Kalau semakin besar kita perlu bahan yang makin banyak, ukuran jadinya pun makin besar. Jadi tergantung size. Sama jenis bunganya itu mempengaruhi juga nggak? Iya benar, karena kan jenis bunga beda harga, beda kualitasnya. Ada pertanyaan apa lagi? Tadi kakak udah kasih tahu ya, berarti di sini yang kerja itu tenaga kerjanya 7 orang. Iya benar. Itu termasuk kakak juga ikut turun langsung. Sama ada kurir satu. Jadi kurir itu udah termasuk bagian dari. Kalau sama kurir 8 orang. Itu kurir tenaga tetap di sini. Iya. Nah, jadi tapi kalau misal ada pembeli, dia nyiapin mau ngambil barangnya sendiri gitu. Di sini sistemnya boleh ngambil sendiri, boleh dikirim pakai jasa kurir kita ataupun bisa pakai jasa kurir di luar, misal kayak ojol, kayak gitu. Untuk tenaga kerjanya itu sendiri, kira-kira biayanya itu dihitung dari per hari atau per pembuatan buketnya atau per bulan atau bagaimana Kak? Di sini sistemnya gajinya per bulan. Per bulan. Ya, jadi sistem mereka gaji per bulan itu sama bonus, misal kayak ada wisudaan itu kan perhitungannya lembur. Itu jadi kita hitung uang lemburan sama makan dan lain sebagainya kita siapin di sini. Oh iya, berarti tenaga kerja juga tetap tinggal di sini ya? Iya benar. Untuk biaya tambahan misalnya selain dari biaya utama sama biaya tenaga kerja, kayak misalnya ini tempat tinggalnya disewa atau kayak biaya listrik, biaya air? Kebetulan di sini masih kontrak. Di sini kontrak. Untuk wifi kan aku sediain, terus air sama keamanan kayak satpam karena kebetulan di sini kan perumahan. Keamanan, uang sampah, uang air, listrik sama wifi itu ditanggung dari kita di sini. Untuk biaya penyusutannya kan misalnya kayak misalnya gunting gitu, kan semakin lama kita pakai kan masa pakainya kan berkurang ya. Itu ada perkiraan misalnya untuk berapa bulan baru ganti? Kayak gunting itu benar tadi, dia kan ada masa tajamnya ya. Itu kadang 3 bulan sekali, terus sama kayak mesin isolatif. Nah itu juga ada masanya karena dia bisa tumpul ataupun rusak karena setiap hari digunakan ya. Kira-kira untuk total biaya tambahan seperti kayak gitu tuh kita boleh tahu nggak berapa kira-kiranya? Nggak tentu sih, soalnya nggak. Tergantung pemakaian. Iya, karena kan kadang ada yang tahan sampai 3 bulan. Kalau dia kualitasnya lebih bagus, biasanya lebih awet. Kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan aja ya. Iya, benar.
Kalau misalnya bagaimana cara kakak menentukan harga per bucketnya itu, Pak? Kalau aku di sini balik lagi ya, target pasaranku kan mahasiswa ya, jadi kita kan tahu berapa sih kantong mahasiswa kayak gitu ya. Dibandingkan ibaratnya target pasarku orang-orang yang kelas ya menengah ke atas lah, jadi aku menyesuaikan. Kayak di sini kan mulai dari harga 35, jadi aku nentuin dan cari ide gimana caranya harga yang ibaratnya minim tapi kualitas dan hasilnya juga bagus, nggak malu-maluin buat mereka ngasih ke temennya. Jadi aku nentuin biasanya ngambilnya kadang berapa persen, kayak 10%, 15%, cuma ngambil kayak gitu aja. Misalnya kalau ada pesanannya lagi banyak atau ada event, misalnya kayak kemarin Valentine, itu apakah harganya berbeda atau gimana, Pak? Kebetulan Valentine kemarin kan memang kita kan ngambil bunganya kebetulan dari Bandung ya, karena di sana petaninya langsung. Kalau di Lampung kebetulan belum terlalu, barangnya kualitasnya masih inilah di bawah dari Bandung lah bisa dibilang ya. Jadi kita ambil bunganya langsung dari Bandung. Nah, waktu Valentine, kayak kalau Valentine, Hari Ibu, itu harga dari Bandungnya sebenarnya itu harganya naik. Cuman dari kita, karena kita kebetulan punya langganan, biasanya dia naiknya harganya ibaratnya 20%. Kalau kita langganan cuma dikasih 5%. Jadi kita bisa mangkas harga itu biar nggak naik tinggi dibandingkan produk lain mungkin ya. Dari itu. Nah, kalau kendala utama kakak dalam mengelola biaya usaha ini gimana tuh, Pak? Apa aja? Biasanya kan aku punya karyawan kebetulan lumayan ya, terus aku juga harus nanggung makan mereka, kebutuhan mereka lah, ibaratnya aku tanggungan. Mungkin di waktu kita kan namanya usaha kan ada pasang surutnya ya. Nah, mungkin kalau pas ada event atau ada wisudaan itu kan lumayan lah masukan kita. Tapi ketika nggak ada event atau nggak ada wisudaan, kita kan ibaratnya pendapatan kurang ya. Nah, jadi mungkin aku menyiasatinya di pas ada wisudaan aku sisihin, ibaratnya pendapatan lebih aku sisihin untuk nutupi di yang pendapatannya kurang kayak gitu mungkin. Nah, apakah kakak pernah kesulitan buat menentukan harga per bucket ini untuk dijual? Enggak sih. Ya. Terus apa sih keunggulan Lilis Flowers ini dibanding toko bunga yang lainnya? Mungkin itu tadi sih, aku kan target pasarnya mahasiswa ya. Jadi kan aku ibaratnya harganya tuh masih standar lah untuk di kantong mahasiswa. Jadi aku yaitu harganya ibaratnya masih affordable untuk mahasiswa, tapi hasilnya tetap bagus buat mereka dan besar gitu. Kalau kekurangan atau kendala yang sering kakak hadapin itu apa ya? Mungkin ini waktu ada event-event kayak yaitu Valentine atau Hari Ibu, itu kan peminat bunga yang ngambil bunga itu kan banyak, sedangkan yang petaninya itu ibaratnya kekurangan, ibaratnya lebih banyak yang ngambil dibanding yang nanam bunganya. Jadi disitulah harganya kenaikan harga itu. Kalau boleh tahu peluang usaha ini buat kedepannya itu gimana ya? Kalau aku sendiri ya pribadi, aku mikirnya aku kan target mahasiswa kan, target pasarnya kan mahasiswa. Aku mikir mahasiswa kan nggak ada habisnya, nggak ada matinya. Setiap tahun kan selalu ada. Jadi aku mikir ya nggak ada matinya usahanya karena selalu ada mahasiswanya. Iya benar. Terus apa aja sih ancaman dalam usaha ini? Misalnya kayak ada pesaing lain atau kakak misalnya nge-stok bunga, udah datang bunga asli, cuman ternyata yang dibutuhin itu nggak sebanyak itu. Ya mungkin itu tadi kadang kayak pas ada event kita mikirnya kayaknya membludak nih di acara ini, kita ngambil bunganya lebih lah dari hari biasanya. Terus kadang ternyata nggak sebanyak itu. Jadi ada ibaratnya ada sisa bunga lebih lah dari yang kita perkirakan di hari itu. Terus itu sekarang makin banyak ibaratnya yang buka floris. Jadi ibaratnya pesaingnya makin banyak. Cuman ya itu kita tetap menjaga kualitas kita. Kayak gitu aja.
Terima kasih Kak ya udah mau jawab pertanyaan kita. Jadi kami tuh awalnya nemu Lilis Floris itu karena pengalaman pribadi saya. Saya dulu pernah Kak, ke beli bunga di sini. Sekitar berapa ya? Kayak setahun lalu deh, setahun atau 2 tahun. Nemunya tuh awalnya di IG Kak, karena lihat di IG tuh, minggu itu banyak banget. Ada 13.000 kayaknya ya. Jadi terus pas lihat komentar orang juga ternyata emang bagus. Iya. Terus akhirnya saya kesini kan. Ternyata emang benar harganya itu affordable, terus buahnya itu bagus-bagus Kak. Kayak saya ya udahlah kita wawancarain dulu Lilis ini aja karena emang kayak cocok nih. Gitu. Kasih Kak ya. Oke, sekarang kita udah selesai wawancara dari toko bunga Lilis Floris. Ya, gila ownernya humble banget ya. Ternyata dia juga masih muda guys. Muda, Masih- itu bagus. Fun fact dia pemikirannya. juga ternyata lulusan Unila guys. Ya, Iya. Unila Hukum. Hukum. Kalian kalau mau ada beli bunga, Nah, kalian boleh mampir ke langsung IG-nya ya. Lilis Floris nanti di Lilis tag di Floris. sini ya. Oke, gila. Nanti- Pengikutnya 13.000 guys. Guys, itu paling worth it guys. Ingat guys, catat ya Lilis Floris di sini. Floris. Oke. Dadah. Terima kasih.